mengkritik seorang kiai, seorang ustadz, seorang rawi hadis, siapapun itu memang apa yang dikritik itu betul tuh. Kalau ustadz ini memang salah, ya gak apa-apa disebutkan. Kalau ustadz ini memang bohong, ya gak apa-apa disebutkan kebohongannya. Tujuannya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kesempatan kali ini saya ingin membahas soal ghibah, karena masih banyak yang belum tahu tentang ghibah. Terbukti di kolom komentar saya saat saya membongkar kedustaan para dai ya, kesalahan para dai itu, dikiranya saya itu membongkar aib, dikiranya saya itu menjatuhkan mereka ya. Oleh karenanya, apakah yang saya lakukan itu termasuk ghibah? Kali ini saya ingin menjelaskannya. Apa itu ghibah? Dalam kitab Al-Adhkar Nawawi, saya pakai kacamata dulu biar enak bacanya, soalnya tulisannya kecil. Dalam kitab Al-Adhkar Nawawi, Imam An-Nawawi itu menjelaskan tentang ghibah yang dibolehkan. Ya. Fa'ammal ghibatu, adapun yang dinamakan ghibah, fahiyah, maka ghibah itu sendiri, dzikruka, ya, menyebutkannya kamu, al-insanah, pada manusia, bima, dengan sesuatu, fihi, yang ada pada diri manusia, mimma, dari sesuatu, yakrahu, yang ia tidak sukai, yang tidak ia senangi. Artinya kita menyebutkan sesuatu, apapun yang ada pada diri seorang, dan orang itu kalau dibongkar, kalau disebutkan ya, itu tidak suka. Jadi sesuatu itu memang ada, Pak. Sesuatu itu ada, tapi kalau dibuka justru tidak senang. Ya. Nah, kalau sesuatu itu tidak ada tapi diceritakan kepada orang lain, itu namanya buhtanun, ya, dusta, omong kosong itu namanya. Kalau di Indonesia itu namanya fitnah, ya, berbohong. Sawaun, ya, sama saja karena sesuatu itu ada fi badanihi, di badannya, au dinihi, agamanya, au dunyahu, atau dunianya, au nafsi, atau jiwanya, au khalqihi, atau bentuk kejadiannya, ya, fisiknya, au khuluqihi, atau akhlaknya, au malihi, hartanya, anaknya, orang tuanya, istrinya, dan lain sebagainya, sampai bajunya, gerakannya, apapun itu, ya, kalau kita sebutkan kekurangannya dan orang itu tidak suka, maka itu termasuk ghibah. Kalau sesuatu itu memang ada, contohnya orang buta, disebut butanya itu nggak suka, dan sama-sama disebut, diceritakan kepada orang, jadi itu termasuk ghibah, Pak. Pelacur, dirasani atau diomongin tentang melacurnya, itu juga ghibah. Kalau bukan pelacur, dikira pelacur, itu namanya buhtanun, ay faqad bahattahu. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, atadruna mal ghibah, tahukah Anda itu apa itu ghibah? Ini Rasulullah bersabda kepada para sahabatnya. Maka para sahabat menjawabnya, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka Rasulullah bersabda lagi, zikruka akhaka bima yakrah, ialah menyebutkannya kamu akan saudaramu dengan sesuatu yang tidak ia suka, menyebutkan sesuatu yang tidak disukai, ya. Kila, maka Rasul ditanyakan, afara'aita in kana fi akhi ma'akul, bagaimana pendapat Anda, ya, kalau sesuatu itu memang kenyataan, kalau memang ada, ya, pada saudaraku itu. Qala in kana fihi ma taqul faqad bataghtuhu, kalau sesuatu itu memang ada pada diri teman kamu itu, saudara kamu itu, maka engkau sungguh telah berghibah. Wa in lam takun fihi mataqulu faqad bahattahu, kalau sesuatu itu tidak ada yang kamu omongkan, yang kamu omongkan itu tidak ada, maka engkau telah benar-benar berdusta. Itu bedanya banyak. Bagaimana hukumnya ghibah? Pada dasarnya ghibah ini hukumnya haram, ya. Bahkan ini termasuk dosa besar, ya, dosa besar, ya.
Dalilnya banyak sekali, tidak perlu disebutkan ya, tidak perlu disebutkan karena kalau disebutkan panjang. Ya, karena yang kalau kita mau membaca semuanya apa yang ada di kitab Al-Azkar itu ada berapa halaman dan tidak cukup kalau cuma 1 jam kalau diterangkan semua. Nah, apakah ada ghibah itu yang diperbolehkan? Ada, Pak. Nah, maka di sini saya jelaskan. Babu bayani mayubahu minal ghibah, bab menerangkan tentang diperbolehkannya ghibah, ya. Babu bayanima, bab menjelaskan sesuatu yang diperbolehkan ghibah. Ta'alam, ketahuilah annal ghibatah, bahwasanya ghibah definisinya seperti yang telah disebutkan di depan. Wa in kanat, sekalipun ghibah itu muharramatan, diharamkan, fa innaha, maka sesungguhnya tubahuh, diperbolehkan, fi ahwalin, dalam beberapa keadaan, lil maslahah, tujuannya untuk kemaslahatan. Wal mujawwiz laha, adapun perkara yang membolehkan untuk ghibah adalah ghardun sahihun, tujuan yang baik, syar'iyyun, yang sebangsa syariat, la yumkinul wusulu ilaihi illa biha, yang tidak mungkin sampai kepada tujuan itu kecuali dengan menghibah. Ya. Wahwa, adapun perkara yang membolehkan ini ahadu sittati asbabin, itu 1 dari 6 dari beberapa sebab. Artinya salah satu dari sebab-sebab yang 6 ini. Ya, seperti itu. Al-awwal, yang pertama, at-tadhammum. Ya. Mengadu kezaliman. Ya. Fayajuzu lil mazlum, maka boleh bagi orang yang dizalimi ayatadhallama, mengadu kezaliman, ila sultan, kepada raja, wal qadi, dan qadi, hakim, ya, wa ghairihima, dan lain keduanya itu, mimman, dari orang, lahu, bagi orang itu, wilayatun, kekuasaan, atau lahu, bagi orang itu, kudratun, ya, kekuasaan, ala insafihi, untuk menghentikan orang yang zalim itu, min insafihi, dari kezalimannya. Jadi boleh, Pak, jenengan dizalimi oleh orang, ya, bercerita kepada orang lain, dan orang lain itu punya kekuasaan. Contoh, ada anaknya tetangga nakal, dibilangin sama sampean, nggak mau dikasih tahu sama orang tuanya. Biasanya anak ini takut kepada orang tuanya. Itu boleh, Pak. Ya, itu boleh. Walaupun itu ghibah, tapi itu boleh. Ayat guru, maka menyebutkan orang itu, anna fulanan, bahwasanya fulan, zalamani, telah menzalimiku, wa fa'ala bi, dan berbuat sesuatu kepadaku, wa akhadali kada, atau mengambil hartaku, ya, wa nahwa dzalik, dan lain sebagainya. Ini boleh mengadu kezaliman. Yang kedua, asani al-isti'ana ala taghyiril munkar, minta tolong, ya, ala taghyiril munkari, untuk merubah kemungkaran, raddil asi, dan mengembalikan orang yang maksiat, ila shawabi, pada kebenaran, ya. Fayaqulu liman yarju qudratahu ala izalatil munkar, maka orang yang minta tolong itu berkata kepada orang yang diharapkan kemampuannya, ya, ala izalatil munkar, akan menghilangkan kemungkaran, fulan ya'malu kada fasjurhu anhu, si fulan ini melakukan ini, saya minta tolong hentikan ini. Ya, itu boleh, Pak. Ya, pokoknya si fulan itu berbuat ini, kalau dibiarkan tambah melebar, saya minta tolong, itu boleh. Wanah dzalik, dan lain sebagainya. Yakunu, dan ada maksuduhu, maksudnya orang yang berkata fulanun ya'malu kadza fasjurhu, at-tawassulah, ya. At-tawassulah itu agar supaya sampai ada izalatil munkar, menghilangkan munkar. Fa illam yaqsid, kalau tidak ada tujuan, dzalika, agar supaya bisa sampai untuk menghilangkan kemungkaran atau tercapainya menghilangkan kemungkaran ini, karena haraman, maka itu haram. Tidak boleh, Pak, menyebutkan sesuatu kalau tidak ada tujuannya yang seperti ini. Ini yang nomor 2. Yang nomor 3, al-istifta, minta fatwa, biayyaku dalil mufti, sekiranya dia itu berkata kepada mufti, zalamani abi saya telah zalim,
au akhi, atau saudaraku, au fulanun, atau fulan dikata seperti ini, fahullahu dzalika amla, ya, apakah ini ada hukumnya begini atau tidak? Wa ma tariqi fil khalas minhu, bagaimana caranya agar saya selamat dari itu? Wa tahsilu haqqi wa daf'u dzalimi anni, ya, dan saya itu mendapatkan hak saya, wa daf'u dzalimi anni, dan saya itu mampu atau bisa menolak kezaliman atau menghilangkan kezaliman dari orang tersebut, wa nahwa dzalik, dan lain sebagainya. Itu boleh Pak seperti itu. Minta pendapat seorang yang memang ahli dalam hal itu, masalah hukum, tanya sama ustadz, tanya sama kiai, tanya sama ulama, tanya sama mufti umpamanya. Ini bagaimana ustadz? Hukumnya apa? Ya, sebutkan, bapak saya itu begini, ya itu boleh Pak. Boleh. Yang keempat, ar-rabi'u tahdhirul muslimina minasyarri. Mewanti-wanti, ya, mewarning kaum muslimin dari kejelekan, wa nasihatuhum, dan memberi nasihat orang Islam, wa dzalika miwujuhin, dan sedemikian itu banyak macamnya, ya. Minha, diantaranya jarhul majruhin, ya, mengkritik orang yang seharusnya dikritik, ya. Minar ruwatil hadis, contohnya seperti para riwayat hadis, wasyuhud, dan saksi, wadzalika jaizun bi ijma'il muslimin, sedemikian ini boleh, ya, bi ijma'il muslimina, dengan kesepakatan orang-orang Islam, ulama-ulama Islam, bahkan wajib til hajati, karena hajat. Jadi menyebutkan kejelekan orang lah seperti itu, mengkritik seseorang, mengkritik seorang kiai, seorang ustadz, seorang rawi hadis, siapapun itu boleh Pak. Kalau memang apa yang dikritik itu betul. Tujuannya apa? Tahdzirul muslimin, ya, mewarning kaum muslimin, mewanti-wanti orang muslim dari kejelekannya. Kalau ustadz ini memang salah, ya gak apa-apa disebutkan. Kalau ustadz ini memang bohong, ya gak apa-apa disebutkan kebohongannya. Tujuannya apa? Tahdzir, ya, tahdzirul muslim, mewanti-wanti dan memberi nasihat kepada orang bahwasanya ini salah dan tidak perlu diikuti. Dan ini banyak, ya, banyak, ya, di kitab-kitab bahwasanya Abdullah ini, oh tidak sikoh, Abdullah ini ahli pembuat hadis maudhu, Abdullah ini semua aib Pak kalau dibongkar. Tapi itu harus apa? Tahdzirul muslimina minasyarri wa nasihatuhum, mewarning, mewanti-wanti kaum muslimin dari kesalahannya, dari keburukannya, dan menasihati mereka. Jadi bukan kepada orangnya, justru yang jadi sasarannya adalah kaum muslimin yang pernah mengaji kepada kiai itu, yang pernah mengaji kepada ustadz itu. Karena biasanya kalau kita sudah mengaji kepada seseorang, hati ini senang, itu sulit mau dinasehati Pak, karena sudah kadung cinta. Ya, kadung cinta. Bahkan dinasehati pun yang menasehati itu yang salah Pak. Dengan cara apapun, dengan cara halus, atau padahal bukti sudah ada. Itu seperti itu kadang. Iya. Tapi ya nggak apa-apa. Tapi mengkritik seperti ini itu diperbolehkan, bal wajib, bahkan wajib lil hajati, karena ada hajat. Hajatnya apa? Ya tahdzir ini, agar kaum muslimin selamat dari kejelekannya, dari kedustaannya, dari kebohongannya. Seperti itu. Wa minha, dan diantaranya juga, idza stasyaraka insanun fi musaharatihi aw musyarakati aw ida'i aw ida'i indahu aw muamalatihi bi ghairi dzalik, ya. Ada orang musyawarah dengan sampean, ya, tentang mertuanya, tentang temannya, tentang apalah semua, ya, pokoknya wajib alaika an tuzkira lahu ma ta'lamuhu minhu ala jihatin nasihah, maka wajib atas diri kalian, ya, kalau musyawarah dengan saya, bagi saya menyampaikan apa yang saya tahu tentang apa yang musyawarahkan. Kalau nggak tahu, bilang nggak tahu, ya. Fa in hasal al-ghardu bi mujarradi qaulika, kalau sekiranya tujuan orang ini sudah tercapai hanya dengan kata-katamu, la tasluhu laka muamalatuhu, pekerjaan ini kurang baik buat kamu, mertuamu itu memang jahat, aula tafalid, dan lain sebagainya, maka jangan ditambah Pak. Cukup itu saja, ya. Jangan banyak-banyak, ya. Tapi ya namanya manusia, saya kepleset.
Wa illam yahsudil ghardu illa bitasrihi bi'ainihi, kalau tujuannya kiranya tidak tercapai hanya dengan kata-kata tidak bagus, tidak mapan, mamanya kata ketika ada musyawarah itu biasanya orang ini gak bagus buat kamu, kok bisa gak panjang. Maka apa kata Imam An-Nawawi, illa bitasrihi bi'ainihi fadhkurhu bisarihi, maka silahkan sebutkan sedetail mungkin. Itu banyak, paham ya? Wa minha, diantaranya juga, idza ra'aita, kalau kamu tahu, man, orang, yashtari, membeli budak, abdan, budak, yu'rafu bisirqati, yang dikenal mencuri, zina, berzina, dan lain sebagainya, fa'alaika an tubayyina dzalika lil mushtari illam yakun aliman bih. Maka kita itu boleh ya memberitahu pembeli ini ya hal yang ada pada sesuatu yang dijual ini kalau memang pembelinya nggak ngerti. Wala yukhtassu bidzalik, dan hal ini tidak tertentu pada budak saja. Bahkan kullu man, semua orang, alima bisilati al-mabi'ah, dengan yang tahu dengan benda-benda yang dijual, aiban, aib, wajibah, maka wajib alaihi, kepada orang itu, bayanuhu, menjelaskannya, lil mushtari, pada penjual, idza lam ya'lamhu, kalau memang tidak tahu. Nah, seperti itu. Sekali ya ke bawah. Al-khamis, yang nomor 5, ayyakuna mujahiran bifisqihi, orang itu menjelaskan kefasikannya. Artinya ada orang berbuat fasik di depan muka umum, maka ini boleh Pak ya, boleh diomongin, itu boleh ya, ya boleh. Tujuannya apa? Agar supaya manusia atau masyarakat itu tahu kalau ini salah ya, seperti itu. Sadisu, yang nomor 6, at-ta'rif, mengenalkan sesuatu atau memberi sesuatu. Fa idza kana al-insanu ma'rufan bilaqabin, kalau ada manusia, ada orang dikenal suatu laqab, al-a'mas wal a'raj wal asam wal a'ma, ada orang dikenal seperti buta, si tuli, si pincang, si picek umpamanya, dan lain sebagainya. Jaza ta'rifu, maka boleh ta'rifu, memberitahukannya orang itu, bidzalika, dengan laqab itu, tapi biniyati ta'rif, dengan niat ta'rif, niat memberitahu, bukan niat menghina. Wa yahrumu, dan haram, itlaqu ala jihati tanaqqus, dan haram kalau tujuannya apa ya, menyebutkan kekurangan, aib. Walau amkana ta'rif bi ghairihi kana aula, andai kata dengan cara lain bisa dikenal orang itu tanpa menyebut laqab yang sudah beredar, yang sudah viral, maka itu lebih utama. Contoh, kita ditanya orang ya, ditanya namanya Ahmad. Di kampung itu banyak namanya Ahmad. Ada Ahmad hitam, ada Ahmad buta, ada Ahmad pincang, ada Ahmad picek. Kemudian orang tanya, mana rumahnya Ahmad? Ahmad yang mana? Kan seperti itu. Ya. Nah, si penanya ini boleh Ahmad yang pincang. Boleh Pak, ini menyebut kekurangan ini boleh. Ini boleh. Nah, seperti itu. Semoga video ini bermanfaat dan menjawab bahwasanya apa yang dilakukan Ustadz itu membongkar aib, membongkar kesalahan, itu bukanlah suatu dosa. Hadanallahu wa iyyakum wal 'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.